Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradar SASD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa persiapan kita hari ini di tanggal 19 Mei ya 2025, yang dimana di sini kita lihat setelah dia terjadi penurunan yang cukup tajam. Di sini kita lihat ada terjadi koreksi ya, dia terjadi koreksi setelah mencapai di area. Kita lihat dulu ya di harga sebelumnya. Ini ada RBS di sini, tandain. Kemudian di sini ada area demand ya. Di sini juga ada area demand. Kita bisa tarik ya sampai di ujung. Jadi di sini kita lihat dia membentuk penolakan ya, penolakan di area demand. Kemudian terjadi kenaikan, dan pada saat dia terjadi kenaikan dia tertolak pada area resisten dan juga area supply yang saat ini terbentuk di harga sebelumnya. Dan setelah terjadi penurunan dia ada penolakan lagi di area ini, dan kalau kita coba garis Fibonacci retracement ini dalam golden area ya, atau golden Fibonacci, ya terjadi penolakan di situ, kemudian terjadi kenaikan, yang artinya ada potensi ya, ada potensi untuk saat ini atau pergerakan saat ini dia akan melakukan kenaikan ya, dia akan melakukan kenaikan dengan opsi akan mencari titik higher high pada pergerakan kali ini ya, dengan target kenaikannya itu ada potensinya dia akan ke sini pada area supply ya. Kita tandain di sini ada area supply. Jadi ada kemungkinan dia ke area tersebut untuk pergerakan hari ini ya. Jadi silakan dipantau saja seperti apa nanti pergerakannya, dan kita coba garis trendline ya untuk dari sini di trend bearish-nya. Oke, saat ini kalau kita lihat untuk pergerakan dari SASD ya, untuk melakukan kenaikan sampai di supply dia harus break di atas dari resisten trendline-nya ini ya, dan juga ada poin penting yang harus dilewati juga sebelum dia akan melakukan ke area tersebut. Di sini juga ada area supply minor. Jadi untuk skenario-nya ya, untuk skenario-nya dia ada potensinya apabila dia berhasil break di atas dari resisten trendline-nya ini, maka kemungkinan besar seperti ini ya untuk target kenaikannya. Setelah dia berhasil break di sini, maka dia akan melakukan kenaikan di area tersebut ya. Resistennya di sini. Dia ada resisten di sini. Jadi ada kemungkinan targetnya sampai di 3346 ya untuk pergerakan saat ini yang bisa saya pantau dan perhatikan secara analisis teknikal saya. Dan kita coba masuk juga ke time frame daily. Kemudian di time frame daily di sini terlihat ya, dia ada penolakan pada area demand ya. Di sini ada area demand untuk SSD, dan juga ada area RBS yang terbentuk di time frame daily di area ini di 3134, dan kemudian terjadi penolakan ya. Di sini ada area demand, di sini ada area supply yang saat ini menjadi support dan juga demand, dan di sini juga sebelumnya menjadi resisten yang sudah di breakout tapi belum sempat untuk di retest, dan saat ini sudah berhasil di retest ya. Dan kalau kita lihat pola dari pergerakan saat ini, bisa saja potensinya akan mencari titik higher high ya, karena di sini ada titik low kemudian membentuk higher high, kemudian di sini membentuk lower low. Jadi ada potensi dia akan mencari titik higher high. Jadi silakan dipantau saja seperti apa yang akan terjadi untuk pergerakan SASD. Dan buat teman-teman semua, kalian juga bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar untuk analisa kalian secara pribadi. Seperti yang kita lihat juga tadi, kita sudah tandain pada time frame 1 jam ya. Di sini ada resisten trend line yang dimana apabila dia berhasil di breakout, maka kemungkinan besar akan melakukan ke area di atas. Dan kalau kita ukur dari sini di supportnya ke resisten, dan kita buatkan di sini ya, targetnya itu dia bisa mencapai di 3335 ya, namun ada potensi dia juga akan mencapai resistennya di 3346. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada pergerakan analisa hari ini. Jadi silakan dipantau saja seperti apa yang akan terjadi, dan kita juga coba cek ya untuk news yang akan datang.
Di sini dari hari Senin sampai dengan hari Rabu tidak ada news high impact ya. Tidak ada news high impact, bahkan di hari Jumat ya, namun di hari Selasa ada. Jadi untuk saat ini jika kita melihat seperti ini dari skala ekonomi atau fundamental yang terjadi, kita harus tetap hati-hati ya, karena biasanya akan terjadi manipulasi pergerakan harga. Jadi kemungkinan akan ada pergerakan sideways, kemudian tiba-tiba akan menunjukkan pergerakan volatil ya. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga money management kalian dengan baik, jangan sampai kalian terkuras di market saat ini yang kondisinya tidak stabil dalam pergerakan sideways-nya ini ya. Ya kalau kita lihat juga sendiri di sini ya terjadi penurunan kencang, kemudian sideways dan naik volatil, kemudian turun volatil lagi, sideways volatil lagi, naik pelan-pelan, turun secara signifikan, dan di sini sideways lagi, kemudian turun lagi signifikan dan naik signifikan. Jadi ini kita harus waspadai dengan pergerakan seperti ini ya. Jadi silakan dipantau saja seperti apa nanti akan terjadi, dan buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan bergabung. Untuk mengaksesnya kalian bisa akses di link yang saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi sekarang kita akan coba cek juga untuk indeks dolar ya. Kalau kita lihat di sini indeks dolar sedang dalam transisi ya, transisi bearish ke bullish ya. Di sini kita lihat dari bearish ke bullish, garis trendline juga, dan kalau kita lihat di sini dia ada penolakan juga ya, ada penolakan juga pada area resisten yang terbentuk. Ini ada penolakan di area resistennya dan terjadi penurunan lagi. Jadi untuk opsi saat ini selama harga masih bergerak di atas dari 100.94, maka untuk indeks dolar masih memiliki potensi kenaikan dengan target di area supply juga ya. Di sini dia ada supply. Jadi dia potensi naik ke sini, namun apabila terjadi penurunan kita harus pantau juga area ini. Ya, jadi untuk skenario-nya saat ini ya ada 3 opsi. Setelah dia break dari 101.12, dia akan melakukan kenaikan ke area supply. Namun apabila terjadi penolakan ya, dia kemungkinan akan sideways di sini. Dan opsi penurunannya apabila dia berhasil break dari area demand yang dibentuk di time frame 1 jam ini, ada kemungkinan dia akan melakukan kembali uji retest di support trendline-nya ya. Ini kita harus perhatikan juga beberapa titik poin penting yang harus dilalui untuk menuju ke area tersebut. Ya, jadi silakan dipantau saja seperti apa yang akan terjadi hari ini dan minggu ini. Dan saya kembali informasikan dan ingatkan tetap jaga money management ya, karena market saat ini kurang kondusif dari beberapa sentimen-sentimen yang terjadi ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.